Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Selamat Wibowo. Hari ini kita akan mencoba belajar memberikan tip bagaimana cara membuat kuisis. Nah, mudah-mudahan panduan ini dapat membantu Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kita akan mulai yang pertama. Untuk sesi yang ini, saya hanya ingin menjelaskan selayang pandang tentang kuisis supaya Bapak Ibu punya gambaran. Nanti setelah selesai ini, kita lanjutkan bagaimana membuat kuisnya. Nah, apa itu kuisis? Kuisis adalah media pembelajaran berbasis kuis dan berkarakter game. Jadi, ini adalah termasuk media belajar, bisa digunakan untuk pembelajaran dan berbasis kuis dan berkarakter game. Jadi kuis banyak sekali. Nah, yang ini mempunyai karakter bisa digunakan main game. Kuisis dapat dimainkan secara langsung bersama-sama ataupun dibuat untuk pekerjaan rumah. Biasanya yang lebih mendekati game adalah jika dilakukan secara bersama-sama sehingga pembelajaran menjadi sangat menyenangkan. Nah, kelebihannya apa kuisis? Kuisis dibandingkan dengan kuis pada umumnya, kelebihannya antara lain yang pertama menarik karena tampilannya yang atraktif. Jadi Bapak Ibu nanti akan melihat betapa ramainya, betapa serunya tampilan daripada kuisis ini. Yang kedua menyenangkan karena dapat dimainkan sebagai game. Jadi kalau Bapak Ibu guru memberikan materi atau game ini di kelas, pasti akan seru dan anak-anak akan senang sehingga pembelajaran menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan. Nah, kemudian dapat digunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Jadi, hasil dari game ini itu bisa menentukan benar salah, berapa benar, berapa salah dari setiap anak. Jadi, kita tahu anak-anak yang sudah menguasai atau belum. Dapat digunakan untuk menganalisis apakah kompetensi anak pada soal tersebut sudah tercapai atau belum. Jadi, nanti tampilannya dari kuisis ini itu bisa diacak, setiap anak tampilannya berbeda, urutan nomornya. Nah, tetapi pada rekapitulasi hasil permainan ini, itu tetap akan dikumpulkan satu per satu soal. Jadi anak ini jawab soal nomor ini, itu benar atau salah, setiap soal itu ada penjelasannya. Sehingga kita bisa mengetahui anak ini sudah menguasai kompetensinya atau belum, atau soal-soal yang kita buat itu sudah dikuasai. Misalnya nomor 1 ternyata 100% bisa, ternyata nomor 2 baru 60%. Nomor 3 ternyata baru 40% anak yang bisa. Nah, sehingga kita bisa mengulang atau menjelaskan kembali atau memberikan tugas tambahan untuk soal-soal yang belum dikuasai secara minimal KKM. Nah, tampilan kuisis. Jadi kita akan membahas dulu tentang tampilan kuisis. Tampilan kuisis dapat dibagi dua, yaitu untuk guru dan siswa. Nah, tampilan guru digunakan untuk membuat kuisis. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat kuis harus menggunakan tampilan sebagai guru dan berperan sebagai host. Jadi pada saat permainan game maka Bapak Ibu yang mengendalikan. Kapan dimulai, siapa saja yang bisa masuk, dan siapa saja yang dilarang masuk itu Bapak Ibu bisa kendalikan. Tampilan guru dapat diakses melalui kuisis.com/admin. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah pernah punya akun. Nah, nanti bagaimana mendaftarkannya nanti pada saat kita praktek membuat kuisis tersebut. Nah,
Kalau Bapak Ibu sudah punya akun dan sudah pernah membuat, maka akan tampil seperti yang ini. Jadi ini misalnya saya punya akun Quizizz. Nah, di sini ada menu create new quiz, find quiz. Ini ini jelas untuk membuat quiz baru. Yang ini bisa mencari quiz yang diinginkan. Jadi Quizizz itu bersifat kolaboratif. Jadi semua yang dibuat oleh orang lain itu bisa dicari, bisa dipakai oleh Bapak Ibu, itu kelebihannya. Kemudian adalah laporan dari kuis-kuis yang sudah dikerjakan oleh anak, kemudian koleksi kumpulan kuis-kuis, kemudian meme. Nah, meme ini adalah gambar-gambar yang nanti tampil pada saat tertentu, misalnya siswa menjawab benar akan keluar meme. Ada pengaturan setting, ada logout. Nah, kemudian kalau kita klik create new quiz, maka akan tampil seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan membuat kuis. Tentunya yang pertama pasti ditanyakan judul. Judulnya apa? Nah, misalnya latihan 1, misalnya persamaan kuadrat, atau misalnya ulangan harian 1. Nah, jadi Bapak Ibu jelaskan kuisnya dengan nama yang mudah diingat, jelas, dan sesuai dengan isinya. Kemudian bisa memilih mapel, jadi bisa juga ada beberapa mapel, atau satu mapel juga boleh, atau campuran juga boleh. Jadi maksimum kalau campuran itu ada 3 pilihan. Jadi misalnya Bapak Ibu kebetulan guru fisika, maka pilih aja fisik. Kalau misalnya Bapak Ibu mau campur-campur, boleh juga ada matematika, ada fisika, ada kimia, boleh juga 3. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti dikasih next untuk selanjutnya. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu membuat. Nah, untuk menu My Quiz, itu ada kumpulan kuis-kuis yang sudah dibuat. Ya, memberikan contoh, nah di sini kuis yang saya buat terakhir itu untuk senang-senang, kuis percobaan, kuis sukaria 2, dan seterusnya. Jadi semua yang Bapak Ibu buat kuisnya ada di sini di My Quiz. Nah, kemudian kalau sudah memilih salah satu dari kuis, jadi Bapak Ibu buat, otomatis setiap pembuat akan tersimpan di My Quiz. Nah, misalnya kita mencoba satu, misalnya kuis percobaan. Maka ada 3 pilihan. Yang pertama itu play live, itu langsung, biasanya bersama-sama. Asik homework itu digunakan untuk memberikan PR. Nah, kemudian praktis itu untuk dicoba, dipraktekkan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, misalnya kita pilih play live, kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama itu akan muncul pilihan klasik, tim, dan yang lain. Nah, kemudian andaikan Bapak Ibu milih tampilan klasik, maka akan diklik continue, itu akan memunculkan kode. Nah, kode ini bisa diakses dengan cara joinmyquiz.com. Boleh juga dengan quizizz.com/join. Boleh juga Bapak Ibu sudah ngedownload aplikasi Quizizz itu di HP. Memang sebaiknya mainnya di HP saja. Kalau misalnya sudah ngedownload di HP, maka tinggal klik aplikasinya dan pilih join. Nah, masukkanlah kode yang diminta. Kemudian start. Nah, kemudian kalau sudah di start, maka nanti hostnya itu nanti akan menunggu setelah nanti di start oleh host mulai, maka menunggu peserta yang akan masuk. Nah, misalnya yang di sini baru masuk 1 orang. Nah, nanti ditunggu sampai berapa masuk semua. Kalau kira-kira anak itu bercanda namanya aneh-aneh, Bapak Ibu bisa keluarkan untuk diminta nama yang sebenarnya, sehingga nanti memudahkan di dalam penilaian. Nah, kita lihat tampilan anak. Nah, nanti
anak kalau misalnya mengakses di browser dengan quiz.com/join yang tadi, boleh juga pakai aplikasi di HP, nanti munculnya sama seperti ini. Quizzes, nah kemudian diminta memasukkan kodenya, masukkan kodenya, kemudian join. Nah setelah join, masukkan namanya, kemudian klik start game. Nah nanti akan muncul waiting for player to join game. Jadi nanti selama hostnya atau gurunya belum mulai start, menunggu teman-temannya yang masuk, maka ditunggu saja anak-anak sampai nanti mulai dibuka gamenya oleh gurunya. Nah, kalau sudah dibuka oleh gurunya, maka akan berhitung dan mulai. Dan layar di HP akan muncul soal dan jawabannya. Nah, tinggal pilih jawaban yang benar. Dan seterusnya nanti posisinya akan tahu siapa-siapa ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Tentunya karena game itu bagi yang nilainya benar yang sama, maka yang lebih diutamakan adalah yang lebih cepat. Nah, barangkali itu untuk sesi yang ini, selayang pandang untuk quizzes. Nanti kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua adalah membuat kuis. Bapak Ibu, karena waktunya ini terbatas 15 menit, maka Bapak Ibu kalau sulit mencarinya di channel saya, langsung saja diketik gg.gg. Mohon maaf nih, bukan slash, tapi gg.gg buat kuisis SW. Langsung diklik aja di browser, nanti akan muncul untuk kelanjutannya. Nah, mudah-mudahan ini memberikan gambaran dan selamat belajar untuk melanjutkan bagaimana membuat kuis. Terima kasih.